Siapa sih yang nggak kenal sama B.J. Habibie? Beliau adalah salah satu anak bangsa yang dihormati para ilmuwan luar negeri karena prestasinya di dalam dunia penerbangan. Selain dikenal sebagai orang yang berpengaruh dalam penerbangan dunia, beliau juga merupakan mantan Presiden RI yang ketiga dan beliau menjadi presiden pada tahun 1998 menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri. B.J. Habibie juga dikenal dalam prestasinya di dunia penerbangan nasional maupun internasional, dan beliau merupakan cermin bagi para pemuda-pemudi Indonesia untuk dapat meningkatkan prestasi di internasional. Dan untuk penjelasan mengenai Presiden RI ketiga ini, yaitu B.J. Habibie, akan kita bahas dalam video ini, dari mulai latar belakang keluarga hingga dikenal sebagai orang yang terkenal di Indonesia. Dan sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya teman-teman klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, karena jika kalian belum subscribe dan belum share video ini, berarti kalian tidak cantik dan tidak tampan. Dan coba lihat foto ini, dia sudah mensubscribe channel saya. Gantengnya sungguh di luar akal manusia. Oke, kita langsung saja ke videonya. Biodata dan latar belakang keluarga B.J. Habibie. Parepare 25 Juni 1936 adalah tempat dan tanggal lahirnya. Bagi kalian yang tidak tahu daerah Parepare, ini aku kasih tunjuk ke kalian. Parepare ada di Provinsi Sulawesi Selatan, dekat Selat Makassar. Dan nama lengkap beliau bernama Baharudin Yusuf Habibie dan merupakan anak keempat dari 18 bersaudara. Ayahnya bernama Alwi Abdul Jalil Habibie dan ibunya bernama Raden Tuti Marini Puspowardojo. Dan pada setiap malam kebiasaan ayah Habibie yaitu mengaji, sehingga Habibie pun ikut mengaji. Dan pada usia 3 tahun Habibie sudah lancar membacakan ayat suci Al-Quran. Pada masa sekolah dasar, beliau senang menunggangi kuda. Karena kecerdasannya itu, beliau dijuluki sebagai orang yang berprestasi di sekolahnya. Dan pada usia 14 tahun, ayahnya meninggal dunia karena terkena serangan jantung. Dan ayah berpisah dengannya pada tahun 1950. Setelah ayahnya meninggal, kemudian ibu Habibie menjual rumah dan kendaraannya. Habibie melanjutkan sekolah di Government Middle Lebar School. Beliau kembali lagi menjadi siswa yang berprestasi. Masa-masa kuliah saat di ITB dan Jerman. Karena kegigihan dan kecerdasannya, beliau lulus SMA tahun 1954. Kemudian beliau pun melanjutkan pendidikannya ke ITB yang pada saat itu namanya Universitas Indonesia Bandung. Beliau belajar mesin di Fakultas Teknik di sana. Namun pendidikannya hanya beberapa bulan saja karena beliau mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan pendidikan ke Jerman. Dan pada tahun 1955 sampai 1965, Habibie melanjutkan sekolah ke Jerman dengan mengambil jurusan spesialis konstruksi pesawat terbang. Rhein-Westphalen Aachen Technische Hochschule. Beliau mendapatkan beasiswa pada saat itu karena pemerintahan Indonesia di bawah Presiden Soekarno sedang menjalankan program dengan membiayai para mahasiswa yang berada di luar negeri. Semasa kuliah di Jerman dijalani oleh Habibie dengan penuh perjuangan karena pendidikan di sana bukan hanya sebentar saja. Setelah masa liburannya berakhir, kegiatan beliau hanya belajar dan kegiatan yang lainnya disampingkan. Dalam biografi B.J. Habibie diketahui bahwa berkat kerja kerasnya, beliau mendapatkan gelar Ing dari Technische Hochschule Jerman pada tahun 1960. Gelar itu ia dapatkan dengan predikat sempurna dengan perolehan nilai rata-rata 9,5. Setelah mendapatkan gelar insinyur, beliau bekerja di kereta api di Jerman. Di perusahaan tersebut, beliau dapat menyelesaikan permasalahan perusahaan firma Talbot yang sedang membutuhkan sebuah wagon untuk mengangkut barang-barang ringan bervolume besar. Habibie memecahkan permasalahan tersebut dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip konstruksi sayap pesawat terbang. Setelah itu, B.J. Habibie melanjutkan gelar doktor di Technische Hochschule. Beliau mendapatkan gelar doktornya pada tahun 1965 dan nilai rata-rata 10.
Kehidupan beliau setelah berkeluarga. Dapat diketahui kehidupan beliau setelah berkeluarga B.J. Habibie atau yang biasa dipanggil Rudy oleh teman-temannya semasa pendidikan di Jerman, kemudian menikahi wanita yang bernama Hasri Ainun Besari pada 12 Mei 1962. Setelah menikah, beliau pun mengajak istri untuk tinggal di Jerman dengan kata lain hidup di Jerman. Perjuangan Habibie tidak hanya itu, beliau harus berjalan kaki menuju tempat kerja dan setelah kerja, beliau belajar kembali dan juga membantu istri mencuci baju di tempat umum untuk meminimalisir keuangan keluarga. Dari pernikahan ini, Habibie dan Ainun dikaruniai dua anak yang bernama Ilham Akbar dan Tariq Kemal. Rumus faktor Habibie. Yang menarik dari kisah inspiratif B.J. Habibie yaitu ditemukannya rumus crack propagation of random atau menghitung keretakan pesawat sampai ke atom pesawat oleh Habibie. Berkat kecerdasan dan kontribusinya, persamaan tersebut disebut faktor Habibie sehingga beliau dijuluki Mr. Crack. Pada tahun 1967 beliau mendapatkan gelar Profesor Kehormatan atau Guru Besar di ITB. Tidak hanya itu, B.J. Habibie juga mendapatkan gelar tertinggi di ITB yaitu Ganesha Prajamanggala. Dengan segala kecerdasannya, beliau juga mendapatkan penghargaan di bidang internasional. Kalau kalian mau baca, silahkan saja di skip.